Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Dinata dengan NPM 2359201102 dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat video tentang exploratory data analysis atau EDA dengan judul Prediksi Penyakit Ginjal Menggunakan Metode KNN. Langsung saja, saya mulai. Exploratory data analysis atau EDA adalah suatu proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur pola dan karakteristik dalam dataset. Dan membantu memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai, bersih, dan relevan. Dengan melakukan EDA, potensi kesalahan dalam selanjutnya, eh, analisis lanjutan dapat diminimalkan karena setiap masalah dalam data seperti missing value, outliers, atau inkonsistensi dapat terdeteksi lebih awal. Kemudian di sini ada NumPy yang berfungsi untuk perhitungan nilai numerik, kayak buat ngitung nilai rata-rata di datasetnya nanti. Kemudian ada Pandas, di sini fungsinya untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian di sini ada Seaborn dan Matplotlib. Di sini fungsinya untuk menampilkan grafik dan memvisualisasikannya. Kemudian di sel berikut ini saya menampilkan 5 sampel data dari data set rekam medis pasien penyakit ginjal sebelumnya. Contohnya di sini ada umur, ada tekanan darah dan lain-lain. Kemudian di sini saya menghapus ID karena tidak ada hubungannya dengan prediksi penyakit ginjal tersebut. Nah, kemudian di sini ada print summary statistik di sini untuk melihat nilai statistik seperti. Nah, di sini ada umur, kemudian jumlah datanya 391, kemudian rata-ratanya 51 tahun, kemudian eh standar devisinya standar deviasinya 17,16. Kemudian rentannya antara umur 2 sampai 90 tahun untuk median median atau mediumnya di 50 Kemudian di sini ada tekanan darahnya yang jumlahnya 388, kemudian rata-ratanya 76,46 sekian, kemudian standar deviasinya 13,13,68 sekian. Kemudian rentang rentangnya antara 50 sampai 180. Untuk mediannya 80. Kemudian selanjutnya ini spesifikasi Gravity dengan jumlah data 353. Kemudian rata-ratanya ada 1000, ada 1000, bukan 1000, 1,017. Kemudian rentannya antara 1,005 sampai 1,025. Untuk mediannya di angka 1,020. Kemudian ada albumin. Untuk jumlah datanya ada 354. Kemudian rata-ratanya 1,0116. Kemudian eh rata-rata rentannya antara 0 sampai 5. Kemudian untuk mediannya mungkin ini mediannya 0. Ya, ini 0. Kemudian untuk gulanya jumlah datanya 351. Kemudian jumlah rata-ratanya ada 0,450 atau 0,45. Kemudian rentannya di antara 0 sampai 5. Untuk medianya 0. Hmm, Kemudian di sini ada sel darah merah.
jumlah datanya ada 248, kemudian kode uniknya 2, kemudian top ini data yang sering muncul adalah normal, kemudian frekuensinya 2001, 2201. Kemudian ada sel nanah dengan jumlah data 335, kemudian kode uniknya 2, kemudian top atau data yang sering munculnya normal, kemudian frekuensinya 259. Kemudian di sini ada sel nanah dengan jumlah data. Ya. Kemudian di sini ada gumpalan sel nanah dengan jumlah data 96 dengan kode unik 2, kemudian data yang sering munculnya not present atau data negatif, kemudian frekuensinya 354. Kemudian di sini ada bakteri dengan jumlah data yang sama seperti sebelumnya 396, kemudian kode unik kedua, kemudian eh, data yang sering muncul adalah not present seperti tadi, kemudian frekuensinya adalah 374. Kemudian di sel berikutnya menampilkan data di setiap fitur. Contohnya ada 400 dari 0 hingga 399 dan 0 hingga 399 data dengan tipe data float float 64 dan objek. Kemudian di sel ini menampilkan data kosong di setiap fitur yang ada di dalam dataset. Hmm, Kemudian berikutnya di sel berikut ini menampilkan data nilai-nilai yang kosong di setiap fitur. Selanjutnya, di dalam sel ini, saya mengisi nilai yang kosong tadi. Berikutnya, informasi data kosong yang sudah diisi. Ya, ini untuk mengisi nilai data kosong yang sudah diisi kayak di sini. Di sini kan, eh, di sini udah 400 kan sebelumnya belum 400 semua. Nah, di sini. Kemudian di sel ini berfungsi untuk menampilkan nilai unik yang ada di kolom kelas ini dengan tujuan untuk mengecek apakah ada data kotor atau aneh. Dan hasilnya adalah dua ini. Selanjutnya di sel ini mengganti nilai nilai ini tiga ini menjadi nilai satu, 2 dan nol. Juga mengganti nilai nol juga mengganti nilai nol menjadi nol yang ini tadi. Ini menjadi nol atau tidak. Selanjutnya menampilkan hasil hasil yang sudah disaring sebelumnya. Ini, disaring sebelumnya menjadi ini. Kemudian di sini saya menampilkan informasi data di fitur kelas ini dengan tipe data yang sudah berubah yaitu int atau integer. Nah, kemudian bagian ini bertujuan untuk melihat pola data pasien dalam bentuk visual dua dimensi menggunakan metode TSNE karena dataset aslinya memiliki banyak fitur. TSNE dipakai untuk menyederhanakan data numerik menjadi dua dimensi agar bisa divisualisasikan dengan scatter plot berwarna berdasarkan kategori penyakit arteri koroner. Kita bisa mengamati apakah ada pengelompokan pasien yang berbeda di kondisi kesehatannya. Di sini ada grafik yang menunjukkan warna biru. Di sini itu statusnya tidak terjangkit. Kemudian yang warna oranye ini terjangkit. Kemudian yang hijau ini adalah kesalahan label. Kemudian di sel berikut ini adalah total di data grafik di atas ini. Yang satu itu jumlah jumlah orang yang tidak terjangkit. Kemudian untuk yang nol ini adalah yang terjangkit. Kemudian yang dua ini adalah eh, kesalahan label. Kemudian di sini saya menampilkan kembali 5 sampel data di dalam dataset seperti ini. Hmm, kemudian
Berdasarkan heat map korelasi pada gambar X, terlihat bahwa beberapa variabel memiliki hubungan yang cukup kuat, seperti sugar atau kandungan gula dengan blood glucose random atau tekanan darah acak 0,5 nih, seperti ini. Serta serum kreatin untuk kadar kreatin dengan blood urea atau kandungan urea dalam dalam darah 0,58 seperti ini. Kemudian eh, hal ini hal ini menunjukkan adanya keterkaitan fisiologi antara variabel tersebut, sementara isi variabel hemoglobin memiliki korelasi negatif terhadap kelas, yaitu min 0,57. Ia mengidentifikasi bahwa semakin rendah kadar hemoglobin, semakin besar kemungkinan pasien mengalami gangguan ginjal. Kemudian, di sel ini fungsinya untuk menampilkan 5 sampel data di beberapa fitur. Yang pertama ada umur pasien, ada 48 tahun, 7 tahun, dan 62 tahun. Kemudian ada tekanan darah di angka 80, 50, dan 80, dan 80 lagi. Kemudian untuk spesifik gravity ini, ukuran konsentrasi urin ada di angka 1020, 1020 lagi dan 1010. Kemudian di albumin, albumin ini kandungan protein dalam urin di angka 1,0, 4,0, dan 2,0. Kemudian eh, kandungan glukosa di angka 0,0, 0,0, dan 3,0. Kemudian di bagian di kadar gula darah acak ada 121, 0, dan 423. Kemudian ada kandungan urea dalam darah ada di angka 36, 18, dan 53. Kemudian ada di serum kreatin atau kandungan kreatin ada di angka 1,2, 0,8, dan 1,8. Kemudian ada sodium ini kadar kadar natrium di angka di sodium ini kadar natrium di angka 0,0, 0,0 semua. Selanjutnya di potasium ini sama sama semua 0,0. Kemudian ada di hemoglobin 15,4, 11,3, dan 9,6. Kemudian di kelas di sini hanya satu semua. Di sel bagian ini saya menunjukkan plot kotak. Ini plot kotak ini. Di mana berdasarkan fitur yang saya tunjukkan tadi, fitur yang ini, dan di dalam plot kotak ini terdapat banyak sekali outliers. Ini outliers itu, bulat-bulat yang di luar ini, yang dimana perlu untuk dinormalisasikan. Hmm, Oh ini, hasil normalisasi tersebut menjadi seperti ini, dan ini adalah sampel data yang ada di setiap fiturnya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan informasi data di tiap fitur yang sudah dikelola, dan di dalamnya juga ditunjukkan beberapa banyak data atau entries juga tipe datanya. Seperti ini. Hmm. Nah, kemudian selanjutnya di sel berikutnya digunakan untuk mengubah kolom kategorial, contoh tipe objek atau string menjadi bentuk numerik. Lalu di sel berikutnya eh, menampilkan informasi struktur data frame dengan data sebanyak 400, dimulai dari 0 hingga 339. 399 dengan tipe data float, float integer, dan uinteger. Dan sel berikutnya memisahkan data
dipisahkan antara fitur X yaitu blood pressure ini tekanan darah, kemudian Y yaitu kelas. Lalu yang terakhir, kode ini menyimpan data split plus standarisasi, lalu melatih model ke nearest neighbor atau KNN dan menghitung akurasi pada data uji. Lalu hasil yang terlihat di notebook notebook ini 0,98, itu artinya 98% akurasi pada tes set. Tuh ya. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.